Assalamualaikum adik-adik. Hari ini Kak Nada ingin menceritakan sebuah kisah nyata tentang setan yang mengajarkan ayat kursi kepada salah satu sahabat Rasulullah. Setan mengajarkan ayat kursi. Nah, dengarkan baik-baik ya kisahnya. Semoga kalian suka dan dapat mengambil pelajaran dari kisah berikut. Kisah setan yang mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling semangat belajar hadis. Beliau senang mencari tahu dan beliau memiliki kemampuan belajar yang sangat tinggi, terutama hafalannya. Buktinya, Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis, karena beliau senang mengamati Nabi Muhammad dan mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad. Terlebih, Nabi mendoakan Abu Hurairah dan orang yang semangat belajar hadis agar diberi kemudahan dalam mempelajarinya serta kemuliaan. Maka dari itulah adik-adik, kita pun juga penting untuk semangat belajar hadis. Terlebih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan orang-orang yang belajar hadis. Doa beliau yaitu, semoga Allah memberikan nudrah atau cahaya di wajah kepada orang yang mendengarkan sabdaku, lalu ia memahaminya, menghafalnya, dan menyampaikannya. Dikisahkan, sahabat Nabi bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga gudang zakat di bulan Ramadan. Tiba-tiba muncul seseorang mencuri segenggam makanan. Namun, kepintaran Abu Hurairah patut dipuji karena berhasil menangkap sosok tersebut. Akan aku adukan kamu kepada Rasulullah, kata Abu Hurairah. Mendengar ancaman Abu Hurairah, orang tersebut merengek dan berkata, saya ini orang miskin, keluarga tanggungan saya banyak, sementara saya sangat memerlukan makanan. Maka pencuri itu pun dilepaskan. Meskipun zakat diperuntukkan kepada fakir miskin, namun cara orang tersebut mencuri makanan tetap tidak dibenarkan. Esok harinya, Abu Hurairah melaporkannya kepada Rasulullah. Maka bertanyalah beliau, apa yang dilakukan kepada tawananmu semalam ya Abu Hurairah? Ia mengeluh ya Rasulullah, bahwa ia orang miskin, keluarganya banyak dan sangat memerlukan makanan, jawab Abu Hurairah. Lalu diterangkan pula olehnya bahwa ia kasihan kepada pencuri itu, lalu dilepaskannya. Bohong dia, kata Nabi Muhammad SAW sembari memberitahu bahwa nanti malam ia akan datang lagi. Mendengar ucapan Nabi itu, Abu Hurairah pun memperketat penjagaan dan kewaspadaan. Benar saja, pencuri itu kembali lagi, lalu mengambil makanan seperti kemarin. Si pencuri pun tertangkap. Aku akan adukan kamu kepada Rasulullah, ancam Abu Hurairah seperti kemarin. Pencuri itu meminta ampun sembari berkata, saya orang miskin, keluarga saya banyak, saya berjanji esok tidak akan kembali lagi. Mendengar keluhan orang itu, Abu Hurairah merasa kasihan dan ia pun melepaskannya seperti kemarin. Paginya, kejadian itu diadukannya kepada Rasulullah. Rasulullah kembali menegaskan, pencuri itu dusta dan nanti malam ia akan datang kembali lagi. Malam itu, Abu Hurairah berjaga-jaga dengan kewaspadaan super ketat. Mata, telinga, dan perasaannya dipasang sebaik-baiknya. Diperhatikannya dengan teliti setiap gerak-gerik di sekelilingnya. Lantaran sudah 2 kali ia dibohongi oleh pencuri. Jika pencuri itu benar-benar datang seperti yang dikatakan oleh Rasulullah dan ia berhasil menangkapnya, Abu Hurairah bertekad tidak akan melepaskannya sekali lagi. Hatinya sudah tidak sabar lagi menunggu-nunggu datangnya pencuri jahanam itu. Ia kesal, kenapa pencuri itu dilepaskannya begitu saja? Kali ini tidak akan kuberi ampun, kata Abu Hurairah dalam hati. Malam semakin larut, jalanan sudah sepi.
Tiba-tiba muncul sesosok bayangan yang datang menghampiri makanan yang ia jaga. Nah, benar juga, dia datang lagi, katanya dalam hati. Tidak lama kemudian, pencuri itu bertekuk lutut di hadapan Abu Hurairah dengan wajah ketakutan. Diperhatikannya benar-benar wajah pencuri itu. Ada semacam kepura-puraan pada gerak-geriknya. Kali ini kau pasti kuadukan kepada Rasulullah. Sudah 2 kali kau berjanji tidak akan datang lagi kemari, tapi ternyata kau kembali juga, gertak Abu Hurairah. Pencuri itu kembali memohon, namun tangan Abu Hurairah menggenggam erat pencuri dan kali ini tidak akan dilepaskan lagi. Maka dengan rasa putus asa, akhirnya si pencuri itu berkata, "Lepaskan saya, akan saya ajari Tuan beberapa kalimat yang sangat berguna." Abu Hurairah spontan penasaran. "Kalimat-kalimat apakah itu?" tanya Abu Hurairah dengan rasa ingin tahu. "Bila Tuan hendak tidur, bacalah ayat kursi. Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Maka Tuan akan selalu dipelihara oleh Allah dan tidak akan ada setan yang berani mendekati Tuan sampai pagi." Mendengar itu, pencuri itu pun dilepaskan oleh Abu Hurairah. Sepertinya naluri keilmuannya lebih menguasai jiwanya sebagai penjaga gudang. Keesokan harinya, ia kembali menghadap Rasulullah untuk melaporkan pengalamannya yang luar biasa tadi malam. Ada seorang pencuri yang mengajarkannya ayat kursi. "Apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" tanya Rasulullah sebelum Abu Hurairah menceritakan segalanya. "Ia mengajariku beberapa kalimat yang katanya sangat berguna, lalu ia saya lepaskan," jawab Abu Hurairah. "Kalimat apakah itu?" tanya Nabi Muhammad SAW. "Ayat kursi, Allahu la ilaha illah wal hayyul qayyum, dan seterusnya sampai akhir ayat. Dan ia katakan pula, jika engkau membaca itu, maka engkau akan selalu dijaga oleh Allah dan tidak akan didekati syaitan hingga pagi hari." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Pencuri itu telah berkata benar, sekalipun sebenarnya ia tetap pendusta." Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepada Abu Hurairah, "Tahukah kamu siapa sebenarnya pencuri yang bertemu denganmu tiap malam itu?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi SAW berkata, "Dia adalah setan." Sejak saat itu, Abu Hurairah selalu mengamalkan kalimat itu, yaitu ayat kursi, dan pencuri atau setan itu pun tidak pernah datang lagi. Kisah ini berdasarkan perkataan Nabi Muhammad SAW yang dijamin kebenarannya dan dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2311. Hadis ini menunjukkan keutamaan dari membaca Al-Quran dan ayat kursi, yaitu kita akan mendapatkan penjagaan Allah dan terlindung dari gangguan setan. Maksudnya, jika ayat kursi diucapkan, maka setan laki-laki maupun perempuan tidak akan mengganggu atau mendekat. Nah, adik-adikku sekalian, berdasarkan cerita tentang setan yang mengajarkan ayat kursi kepada sahabat Nabi, tentu saja kalian jangan heran ya kenapa setan mau memberitahukan kelemahannya dan dapat mengajarkan kebaikan kepada manusia. Setan itu adalah makhluk yang cerdas namun licik. Walaupun setan berkata benar, tetap saja setan makhluk terkutuk. Dan setan adalah musuh manusia yang paling nyata. Karena setan akan melakukan apapun agar dapat membawa banyak manusia ke dalam neraka. Kita tidak boleh memuja setan, hanya saja ia berkata benar. Jangan sampai kita melampaui batas dan masuk jebakan setan hingga kita tersesat. Setan dapat menyerupai manusia, selalu berdusta, namun suatu waktu dapat memberikan manfaat kepada manusia.
seperti mengajarkan ayat kursi kepada Abu Hurairah. Setan bisa saja mengajarkan sesuatu yang bermanfaat kepada orang beriman. Dari manapun ilmu, dari setan sekalipun boleh diterima, asalkan diketahui bahwa itu benar dan ada bukti benarnya sesuai petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika tidak diketahui bukti benarnya, maka tidak boleh mengambil ilmu dari penjahat atau ahli maksiat, apalagi sampai mengarah pada sifat menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sembarangan mengikuti perkataan setan dari penjahat atau ahli maksiat, kita pun bisa tersesat dan masuk ke neraka bersama setan. Maka dari itu, berhati-hatilah selalu dengan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik, mulai sekarang cobalah mengamalkan ayat kursi. Bacalah ayat kursi di pagi hari, petang hari, dan sebelum tidur, agar Allah senantiasa menjaga kita dan menjauhkan kita dari gangguan setan. Baiklah adik-adik, sampai di sini dulu ya kisah Islami yang dapat Kak Nada sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat dan ilmunya bisa diamalkan. Kisah Islami apa lagi yang ingin kamu dengarkan? Ketikkan di kolom komentar ya. Kakak tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.